Dalam dunia kimia, tabel periodik unsur adalah salah satu penemuan paling signifikan yang mengubah cara kita memahami materi dan interaksi antar unsur. Tabel ini bukan hanya sekadar kumpulan angka dan simbol, ia adalah cermin dari sifat-sifat dasar yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Dengan mengatur unsur-unsur berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia yang berulang, tabel periodik memberikan kita gambaran yang jelas mengenai hubungan antar unsur dan bagaimana mereka berperilaku dalam berbagai kondisi. Struktur tabel periodik sangat terorganisir dan terdiri dari baris dan kolom. Baris horizontal, yang disebut periode, mencerminkan tingkat energi elektron terluar dari atom-atom dalam periode tersebut. Ada 7 periode dalam tabel periodik, dan setiap periode menunjukkan perubahan sifat unsur yang signifikan. Misalnya, unsur-unsur dalam periode yang sama memiliki jumlah lapisan elektron yang sama, yang memengaruhi sifat fisik dan kimia mereka. Sementara itu, kolom vertikal yang disebut golongan atau grup menunjukkan unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron terluar yang mirip. Hal ini menghasilkan sifat kimia yang serupa di antara unsur-unsur dalam golongan yang sama. Misalnya, unsur-unsur golongan alkali, yang terletak di kolom pertama, memiliki satu elektron di tingkat energi terluar mereka, menjadikan mereka sangat reaktif dan cenderung kehilangan elektron tersebut dalam reaksi kimia. Tabel periodik juga dibagi menjadi beberapa blok berdasarkan orbital atom tempat elektron terluar berada. Blok S, P, D, dan F masing-masing menyimpan informasi tentang cara elektron terdistribusi di dalam atom. Misalnya, blok S terdiri dari unsur-unsur yang memiliki elektron terluar di orbital S, sementara blok P terdiri dari unsur-unsur dengan elektron di orbital P. Pembagian ini membantu dalam memahami sifat-sifat kimia dan fisika dari unsur-unsur tersebut. Setiap kotak dalam tabel periodik mewakili satu unsur dan berisi informasi penting. Simbol unsur, yang merupakan singkatan satu atau dua huruf, memudahkan kita untuk mengenali unsur tersebut dengan cepat. Misalnya, H untuk hidrogen dan O untuk oksigen. Selain itu, nama unsur dan nomor atom, yang menunjukkan jumlah proton dalam inti atom, juga disertakan. Nomor atom ini tidak hanya penting untuk identifikasi unsur, tetapi juga sama dengan jumlah elektron dalam atom netral, yang berperan penting dalam menentukan sifat kimia unsur. Massa atom relatif, yang menunjukkan massa rata-rata atom unsur tersebut dibandingkan dengan 1/12 massa atom karbon 12, juga tercantum dalam kotak unsur. Informasi ini sangat penting dalam berbagai aplikasi kimia, termasuk perhitungan stoikiometri dalam reaksi kimia. Tren periodik adalah fenomena menarik yang dapat diamati dalam tabel periodik. Sifat-sifat unsur berubah secara berkala seiring dengan meningkatnya nomor atom. Misalnya, jari-jari atom umumnya meningkat dari atas ke bawah dalam satu golongan dan menurun dari kiri ke kanan dalam satu periode. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah lapisan elektron dan muatan inti yang lebih besar, yang menarik elektron lebih dekat ke inti. Energi ionisasi, yang merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral, juga menunjukkan tren yang menarik. Energi ini cenderung menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode. Ini berarti bahwa unsur-unsur di sebelah kanan tabel periodik cenderung lebih sulit untuk kehilangan elektron dibandingkan dengan unsur-unsur di sebelah kiri. Elektronegativitas, yang mengukur kemampuan atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia, mengikuti pola yang serupa. Kemampuan ini menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan. Ini menjelaskan mengapa unsur-unsur non-logam, seperti fluor dan oksigen, memiliki elektronegativitas yang tinggi, sementara unsur-unsur logam, seperti natrium dan kalium, memiliki elektronegativitas yang lebih rendah. Pengelompokan unsur dalam tabel periodik juga memberikan wawasan yang berharga. Logam, yang merupakan mayoritas unsur dalam tabel periodik, memiliki sifat konduktor panas dan listrik yang baik, berkilau, serta dapat ditempa dan ulet. Di sisi lain, non-logam, yang terletak di kanan atas tabel, biasanya bersifat isolator panas dan listrik yang buruk, tidak berkilau, dan cenderung rapuh. Metaloid, yang terletak di antara logam dan non-logam, memiliki sifat yang berada di antara keduanya, menjadikannya sangat berguna dalam berbagai aplikasi teknologi.
Sejarah tabel periodik dimulai pada tahun 1869 ketika Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan Rusia, menyusun unsur-unsur berdasarkan massa atom dan sifat kimia berulang. Mendeleev tidak hanya mengorganisir unsur-unsur yang sudah diketahui, tetapi juga memprediksi adanya unsur-unsur baru yang belum ditemukan pada saat itu. Sejak saat itu, tabel periodik telah mengalami banyak revisi dan penyempurnaan, terutama dengan penemuan unsur-unsur baru dan pemahaman yang lebih baik tentang struktur atom. Kegunaan tabel periodik sangat luas. Bagi para ilmuwan, tabel ini adalah alat penting dalam memahami sifat unsur dan memprediksi perilaku mereka dalam reaksi kimia. Siswa juga diuntungkan dengan adanya tabel periodik, karena memberikan informasi yang diperlukan untuk mempelajari hubungan antar unsur dan mengklasifikasikan mereka berdasarkan sifat dan konfigurasi elektron. Tabel periodik tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan, tetapi juga sebagai fondasi bagi penelitian dan pengembangan di bidang kimia dan ilmu terkait lainnya. Singkatnya, tabel periodik unsur adalah representasi visual yang terorganisir dari semua unsur kimia yang diketahui, yang memberikan informasi penting tentang sifat dan hubungan mereka. Dengan memahami struktur, informasi dalam setiap kotak unsur, tren periodik, pengelompokan unsur, sejarah, dan kegunaan tabel periodik, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan keindahan dunia kimia. Tabel periodik bukan hanya alat bagi para ilmuwan, tetapi juga jendela untuk memahami dunia di sekitar kita dan bagaimana semua unsur berinteraksi dalam berbagai cara yang menakjubkan.